Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang wesel. Masih ingat mengenai surat berharga dengan surat yang berharga? Saya harap saudara masih ingat apa perbedaannya antara surat berharga dengan surat yang berharga, ya kan? Wesel adalah salah satu surat berharga. Jadi bisa dikatakan wesel ini salah satu alat pembayaran yang biasanya sih nggak semua orang itu memakai wesel. Jadi cuma ada beberapa orang yang memakainya seperti dalam urusan bisnis dan sebagainya. Mungkin di zamannya orang tua saudara sekalian masih ada yang menggunakan wesel, ya kan? Kalau sekarang kita lihat dengan semakin pesatnya teknologi dan lain sebagainya, kita mau transfer uang dan lain sebagainya tinggal apa? Tinggal ambil handphone, tinggal buka menu mobile banking dan lain sebagainya, sudah selesai ketika itu juga. Tapi berbeda dengan wesel, ketika zaman dahulu belum ada mobile banking, belum ada ATM dan lain sebagainya. Kalau kita ngirim uang, ya kan, ngirim uang biasanya kita lewat mana? Lewat kantor pos sebagai salah satu penyedia layanan untuk mengirimkan uang. Nah, itulah yang dinamakan dengan jasa wesel. Tetapi untuk sekarang ini ya memang mungkin masih ada yang mempergunakannya, tapi tidak sebanyak dulu. Tapi dalam kalangan bisnis tertentu masih dipergunakan wesel itu sendiri. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa itu wesel, kemudian apa sih syarat-syarat untuk dia dapat disebut sebagai wesel dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Dari kita bahas mengenai istilah dulu. Kalau dalam bahasa Belanda disebutnya adalah wissel, ya kan? Sedangkan dalam bahasa Jerman kita menyebutnya dengan wesel. Sedangkan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai bill of exchange, ya kan? Kalau di dalam di dalam kitab undang-undang hukum acara, kitab undang-undang hukum dagang, ya kan, di dalam pasal 100 disebutkan bahwa di situ memuat mengenai syarat-syarat dari wesel itu sendiri. Seperti misalnya ada teks atau kata wesel, kemudian ada tempat terbitnya dan tanggalnya, kemudian ada perintah tanpa syarat, dan kemudian untuk membayar sejumlah uang. Jadi di dalam wesel itu sendiri sejenis surat, ya kan? Surat di situ menyatakan bahwa perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu dikatakan di situ. Katakanlah 1 juta rupiah, ya kan? Itu terhadap siapa nanti? Itu yang tertera di pasal 100 KUHD. Kemudian kalau berdasarkan pengertian dari para pakar, ya kan, wesel itu ada dari HNM Purwosudipto, kemudian Abdul Qadir Muhammad. Beliau ini juga memberikan pengertian apa itu wesel. Yang kalau kita lihat sebenarnya pengertian yang diberikan itu hampir sama dengan yang ada di dalam KUHD itu sendiri, yang saya katakan tadi, ya kan? Ada memuat kata wesel di situ, ditanggali, ditandatangani, ya kan? Kan sama kalau kita lihat lagi dengan yang ada di pasal 100 KUHD tadi. Kemudian apa saja sih personil dari wesel itu sendiri? Maksudnya personil itu adalah yang ada di dalam wesel itu. Jadi dia ada penerbit, ada tersangkut, ada akseptan, ada pemegang, ada pengganti, kemudian ada endosan. Jadi wesel ini dia dapat dipindah tangankan, dia dapat dipindahkan, dapat diendoskan kepada orang lain. Kalau sekarang ini kan banyak ya, apalagi untuk selebgram kayak gitu, di endorse kayak gitu kan, di endorse.
ya kan? Itu dari sebenarnya hampir sama katanya, penyerapan katanya dari kata awalnya endosan. Jadi semacam dialihkan atau dipindahkan seperti itu. Jadi kalau nanti ada ingat wesel, ingat kata endosan itu kok pas nanti ditanya endosan itu apa ya, ingat lagi kata-kata apa, endorsement kayak gitu. Kemudian untuk penerbit itu siapa? Penerbit ya orang yang menerbitkan wesel, orang yang ketika dia akan memindahkan sejumlah uang atau ketika akan dia mentransfer sejumlah uang itu sendiri, itu dia disebut sebagai penerbit. Kemudian tersangkut, dia adalah orang yang memberi perintah, ya kan, perintahnya itu dari siapa. Kemudian akseptan, tersangkut yang telah memberikan akseptasi atau persetujuan untuk membayar surat wesel yang bersangkutan pada hari bayar. Kemudian ada pemegang, orang yang memegang wesel itu sendiri. Pengganti adalah orang yang ditunjuk atau yang ditunjuk bahwa dia akan menggantikan si pemegangnya tadi. Jadi nanti caranya adalah dia dituliskan di belakangnya atau diendoskannya. Kemudian bentuk surat wesel itu sendiri, ada wesel biasa dan wesel dari bank. Maksudnya gini, kalau wesel biasa itu dia bisa diterbitkan oleh si perusahaan atau pihak bank. Sedangkan kalau wesel bank, dia harus diterbitkannya oleh pihak bank. Jadi si tersangkutnya itu dia harusnya pihak banknya itu sendiri, ya kan? Kemudian tanggung jawab penerbitnya itu apa? Dia harus menanggung bahwa si tanda tangan dari si penerbit banknya itu adalah sah, nggak palsu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada cap, dia harus memastikan bahwa capnya itu palsu. Capnya itu adalah asli dan dia harus cakap untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya, pada pertemuan berikutnya mengenai cek ataupun bilet giro dan sebagainya, ataupun nanti kita akan berdiskusi lagi mengenai wesel ketika kita bisa bertemu secara tatap maya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.